Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga, baik kelas 12 Akuntansi 1, 12 AK2, dan 12 AK3. Di pertemuan kali ini, kita masih membahas komputer akuntansi ya. Di pertemuan minggu lalu, kita membahas pengenalan dari komputer akuntansi, aplikasi dari Mayo versi 18. Nah, di pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas mengenal fitur dari aplikasi Mayo. Ya, mengenal dari fitur-fitur aplikasi Mayo versi 18. Walaupun kalian di kelas 11 sudah pernah sekilas ya mempelajari tentang aplikasi Mayo versi 18, kita sudah praktek sedikit. Nah, Ibu akan mengulang kembali kepada kalian membahas mengenal fitur-fitur aplikasi Mayo versi 18. Oke, di sini ada membuka program Mayo versi 18 ya. Di sini sudah ada gambar. Nah, ini merupakan gambar dari ketika kalian membuka aplikasi Mayo. Tampilan utamanya adalah ini. Nah, kita bahas satu persatu dari fitur-fitur yang ada di aplikasi Mayo. Yang pertama di sini ada open. Ya, fungsi open ini untuk membuka file yang telah dibuat. Kalau misalkan anak-anak sudah membuat data perusahaan ya, data perusahaan, kalian cukup membuka atau klik open untuk membuka file yang telah dibuat. Gitu. Lalu ada create. Nah, create ini untuk membuat file atau data perusahaan yang baru. Nah, seperti kemarin di kelas 11, kita sudah pernah praktek ya dari awal. Ya, kalau kalian ingin membuat file atau data perusahaan yang baru, kalian tinggal pilih create. Oke. Yang ketiga ada explore. Explore ini apa? Explore ini fungsinya untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh Mayo. Biasanya ini bukan sering ya, bahkan jarang digunakan oleh anak-anak gitu. Yang keempat ada What's New. What's New ini merupakan fungsinya untuk melihat fitur-fitur baru yang ada pada aplikasi Mayo. Yang kelima ada Exit. Exit ini fungsinya untuk mengakhiri atau menutup program aplikasi Mayo versi 18. Oke. Lanjut, di sini ada membuat data perusahaan. Nah, di sini sudah ada tampilan ketika kalian membuat data perusahaan baru ya. Tadi kalau membuat data perusahaan baru, kalian cukup klik create. Nah, ketika kalian klik create, nah maka tampilannya setelah itu adalah seperti ini. Nah, dari sini serial number jarang digunakan ya atau jarang dimasukkan. Terus ada company name. Di sini ada nama perusahaan yang harus kalian masukkan. Kalau ABN biasanya tidak diperlukan. Nah, yang terpenting adalah address. Address ini alamat dari suatu perusahaan. Phone number, nomor telepon, fax number, nomor fax email, dan alamat email perusahaan. Gitu, yang harus kalian isi. Nah, ini penting untuk membuat suatu data perusahaan yang baru. Oke, lanjut. Nah, ketika kalian sudah mengisi yang tadi ya, yang kedua, sudah mengisi data perusahaan yang baru, maka tampilan berikutnya adalah ini. Nah, di sini ada current financial year. Fungsinya adalah untuk tahun tutup buku. Misalkan kalau kalian mendapatkan soal, misalkan data yang harus dimasukkan current financial year-nya di soal adalah tahun 2021, maka kalian di sini menuliskan 2021. Lalu ada last month of financial year, maksudnya adalah bulan tutup buku. Conversion month, di sini bulan awal pembukuan. Number of accounting period, di sini maksudnya adalah periode akuntansi yang digunakan pada soalnya ya. Nah, di sini selanjutnya masih membuat data perusahaan. Setelah kalian memasukkan
yang tadi current financial year atau accounting information, maka di sini ada account list. Nah, account list di sini ada 3 pilihannya. Yang pertama ini, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Maksudnya di sini adalah akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh Mayop. Gitu. Yang kedua, di sini maksudnya adalah akan mengimpor daftar akun dari file lainnya. Biasanya yang sering digunakan oleh akuntan itu adalah yang kedua. Yang kedua, untuk mengimpor daftar akun dari file lain. Biasanya file lain itu berupa Excel. Kalian sudah mempelajari ya di kelas 11. Yang sering digunakan adalah nomor yang kedua. Yang ketiga, di sini maksudnya adalah akan membuat sendiri daftar akun secara langsung. Kalau kalian misalkan mau membuat akun sendiri secara langsung di aplikasi Mayopnya, maka pilihnya yang ketiga. Oke. Lanjut, setelah yang tadi diklik next saja, maka akan ada pilihan penyimpanan datanya. Oke, lanjut di area kerja Mayop versi 18. Nah, di sini ada gambar yang merupakan, di sini ada file, edit, list, command center, setup, report, window, dan help. Nah, ini maksudnya adalah baris menu. Baris menu ini fungsinya untuk mengakses perintah pada Mayop. Ya, yang seperti tadi sudah saya sebutkan, ada file, edit, list, command center, setup, report, window, dan help. Itu adalah baris menu. Lanjut. Nah, di sini yang saya sudah lingkari tanda warna merah. Yang pertama ya di sini ada PD Mitra Strip Command Center. Nah, di sini maksudnya adalah baris judul. Baris judul ini maksudnya menampilkan nama file yang sedang aktif. Lanjut, yang kedua, di sini ada tanda lingkar yang kedua, maksudnya adalah help. Help ini merupakan bantuan yang akan menghubungkan Anda dengan jendela Mayop Help. Nah, di lingkaran yang ketiga, di sini ada menu-menu atau modul yang sering digunakan oleh akuntan ya, namanya modul. Modul ini sifatnya mencatat seluruh kegiatan dan transaksi perusahaan. Kita bahas satu persatu mengenai modul ya. Di sini ada 8 modul. Yang pertama, ada account, banking, sales, dan time billing. Account yang pertama, di sini account ini fungsinya untuk membuat daftar akun yang akan digunakan perusahaan, memasukkan saldo awal akun, serta mencatat transaksi jurnal umum. Yang kedua, di sini ada banking. Banking ini fungsinya untuk mencatat transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan melakukan rekonsiliasi rekening koran bank. Yang ketiga ada sales. Sales di sini fungsinya mencatat transaksi penjualan secara tunai dan kredit, penerimaan pembayaran piutang, serta mencatat transaksi retur penjualan. Yang keempat di sini ada time billing. Fungsinya mencatat informasi aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penagihan untuk pegawai. Ya, lanjut. Nah, di sini ada 4 modul lagi ya. Tadi 4, sekarang 5. Yang kelima, modul purchase. Purchase di sini fungsinya mencatat transaksi pembelian secara tunai dan kredit, pembayaran hutang, dan mencatat retur pembelian. Di sini yang keenam, modul yang keenam ada payroll. Payroll di sini maksudnya untuk menyediakan arsip daftar gaji serta menciptakan cek upah ya kepada karyawan. Nah, lanjut di sini ada inventory. Ya, yang ketujuh, modul 7 ada inventory. Inventory ini maksudnya mencatat semua informasi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, mengubah harga jual, menentukan metode pembebanan
harga pokok penjualan, menghitung stok fisik persediaan, serta melakukan penyesuaian persediaan. Lalu yang ke-8, modul yang ke-8 ini adalah card file. Card file ini maksudnya mencatat dan menyimpan seluruh data customer, supplier, dan karyawan perusahaan. Oke, lanjut. Di sini ada area kerja Mayo versi 18. Kita bahas satu persatu mulai dari modul account. Nah, account di sini ada 4 ya, yang perlu kalian ketahui. Ada account list, record journal entry, company data auditor, dan transaction journal. Account list maksudnya untuk mencatat daftar akun. Kalau record journal entry untuk mencatat jurnal transaksi. Ya, di sini ada account list, record journal entry. Lalu ada company data auditor, maksudnya untuk mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan saldo antara buku besar umum dan buku besar pembantu. Lalu ada transaksi journal, di sini fungsinya untuk menampilkan jurnal transaksi. Yang kedua ada modul banking. Modul banking yang pertama, di sini ada spend money. Spend money ini digunakan untuk mencatat transaksi mengeluarkan uang dari bank guna keperluan usaha selain untuk transaksi pelunasan hutang. Transaksinya berupa pembelian perlengkapan dan membayar beban-beban. Yang kedua ada receive money. Receive money ini fungsinya untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Transaksinya berupa apa? Berupa penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang. Yang ketiga ada prepare bank deposit. Ya, prepare bank deposit ini merupakan gunanya untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Yang keempat, di sini ada bank register. Bank register ini fungsinya untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambahkan transaksi perbankan. Yang kelima, di sini ada reconcile account. Reconcile account di sini fungsinya untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual, seperti rekonsiliasi kas bank, piutang dagang, dan hutang dagang. Yang keenam ada print check. Print check di sini fungsinya untuk mencetak cek yang telah dibuat. Yang ketujuh yang terakhir ada transaction journal. Transaction journal ini fungsinya untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Lanjut modul yang ketiga ada sales. Sales di sini ada sales register. Sales register ini fungsinya untuk melihat semua aktivitas penjualan. Hanya menggunakan satu window dapat membuka atau menutup invoice, quotes, order, and return. Yang kedua ada enter sales. Enter sales di sini fungsinya untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan. Yang ketiga ada receive payment. Receive payment di sini fungsinya untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh customer. Yang keempat ada print receipt. Print receipt ini digunakan untuk mencetak seluruh penerimaan yang terjadi karena adanya penjualan. Yang kelima, transaction journal sama fungsinya. Yang keenam ada print email invoice. Print email invoice ini gunanya untuk melakukan pencetakan keseluruhan faktur yang mengirim keseluruhan faktur via email. Kalau print email statement, ya print email statement ini fungsinya untuk mencetak laporan penjualan dan melakukan pengiriman laporan dengan email. Oke, itu tadi modul sales. Yang keempat ada modul time billing. Di sini ada 5 yang harus kalian pahami. Yang pertama ada enter activity slip. Enter activity slip di sini gunanya untuk mencatat slip aktivitas perusahaan sebagai arsip. Ya, di sini yang kedua ada activity slip. Activity list.
Activity list di sini gunanya untuk membuat informasi yang dilakukan perusahaan. Activity log. Activity log ini fungsinya untuk menampilkan informasi aktivitas yang telah dicatat perusahaan. Yang keempat ada prepare time billing invoice. Fungsinya untuk mencetak faktur penagihan. Transaction journal sama fungsinya seperti yang lain. Nah, modul yang kelima ada purchase. Purchase di sini ada purchase register. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat pencatatan pembayaran pembelian dan retur pembelian. Yang kedua ada enter purchase. Enter purchase fungsinya untuk berbagai jenis pembelian tunai dan pembelian kredit. Pay bills. Pay bills di sini fungsinya untuk mencatat transaksi pembayaran hutang kepada pemasok. Yang keempat ada prepare electronic payment. Prepare electronic payment fungsinya untuk pembayaran gaji melalui kartu. Yang kelima ada print check. Print check di sini fungsinya untuk mencetak cek yang berhubungan dengan pembayaran hutang kepada pemasok. Yang keenam, ada print email purchase order. Print email purchase order fungsinya untuk mencetak pesanan pembelian. Yang keenam, ada modul payroll. Payroll di sini ya ada payroll kategori. Payroll kategori ini fungsinya untuk membuat dan mengedit kategori gaji. Yang kedua ada pay employee. Ya, pay employee di sini maksudnya untuk mencatat dan mengedit gaji untuk para karyawan. Yang ketiga ada print paycheck. Print paycheck di sini maksudnya untuk mencetak cek yang berhubungan dengan penggajian. Yang keempat ada print payment summaries. Fungsinya untuk mencetak faktur pembelian yang belum terbayar. Yang kelima ada prepare electronic payment. Fungsinya untuk memproses pembayaran karyawan, hutang, dan pembayaran lain melalui cek. Nah, ada modul yang ketujuh yaitu inventory. Inventory di sini ada menu set item prices ya, set item prices. Fungsinya untuk menetapkan harga jual suatu barang persediaan, termasuk keuntungan atau laba. Yang kedua ada item list. Item list di sini fungsinya untuk melihat barang persediaan. Count inventory fungsinya adalah untuk memasukkan hasil penghitungan fisik persediaan. Yang keempat ada adjust inventory. Adjust inventory ini maksudnya untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kuantitas item persediaan. Yang kelima ada item register. Item register ini maksudnya untuk menampilkan item persediaan barang, baik keseluruhan maupun per item. Transaction journal fungsinya sama seperti yang lain, untuk melihat perkiraan yang berhubungan dengan keluar masuknya persediaan. Yang terakhir, area kerja Mayop modul card file. Card file di sini fungsinya digunakan untuk membuat data buku besar pembantu utang. Ada supplier list dan customer list. Oke, itu tadi sekilas tentang fitur-fitur dari aplikasi Mayop ya. Fitur-fitur dari aplikasi Mayop. Selanjutnya kita akan membahas atau praktik dulu perusahaan dagang ya, karena kan di uji kompetensi atau uji kom dan LSP sering menggunakan data perusahaan dagang. Makanya kita nanti praktik dulu perusahaan dagang di semester 1, dihabiskan dulu sampai dengan mencetak laporan. Lalu di semester 2 kita kalau masih ada waktu kita membahas tentang perusahaan manufaktur. Oke, cukup sekian penjelasan video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.